Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-28. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Tatkala jauhlah sudah malam dan sunyilah di atas kapal, datanglah Ludi berjalan perlahan-lahan, pura-pura hendak memeriksa apa-apa. Setelah sampai ia ke tempat Nurbaya, lalu dibangunkannya perempuan ini sambil berkata, "Marilah ikut aku. Nanti ku beri tempat yang baik, dan jika suka engkau menurut kemauanku, kelak ku beri uang berapa sukamu." Nurbaya lalu berdiri dan menolakkan Ludi sambil berkata dalam bahasa Belanda, "Jika berani engkau mengganggu aku sekali lagi, ku adukanlah kelakuanmu yang tiada senonoh ini kepada kapiten kapal. Akan menyusahkan penumpanglah kerjamu di sini. Atau kau sangka aku ini seorang perempuan jahat? Buka matamu. Lihat terang-terang, jangan samakan saja orang baik-baik dengan orang yang jahat. Nyah engkau dari sini." Kusir Ali sementara itu telah berdiri melindungi Nurbaya, tetapi Ludi rupanya tiada berani berbuat apa-apa lagi. Lebih-lebih karena mendengar Nurbaya berkata-kata dalam bahasa Belanda, lalu pergi dari situ. Walaupun sejak waktu itu Ludi tak kembali lagi, tetapi semalam-malaman itu tiadalah berani mereka memicingkan matanya barang sekejap pun. Takut kalau diganggu pula oleh kerani itu. Malam itu juga masuklah kapal ini ke pelabuhan Bengkulu, akan tetapi tiadalah dapat memunggah atau memuat barang-barang, sebab gelombang amat besar. Jadi ditunggulah sampai keesokan harinya. Walaupun kapal ini berlabuh, tetapi Nurbaya berasa badannya kurang enak karena kapal itu sangat oleng dipermainkan gelombang ketawen. Oleh sebab tiada dapat berdiri, tidurlah saja ia di atas bangkunya sampai kapal itu berlayar pula, meneruskan perlayarannya ke Betawi. Tatkala itu barulah Nurbaya berasa senang sedikit dapat berdiri dan berjalan-jalan. Hari baik pula dan pelayaran pun adalah selamat. Akan tetapi pada malamnya kira-kira pukul 10, cuaca yang terang itu sekonyong-konyong bertukar menjadi gelap gulita. Bintang-bintang yang gemerlapan cahayanya tiada kelihatan lagi sebab ditutup awan tebal yang mengandung hujan. Angin teduh, lautan tenang, dan walaupun waktu itu malam hari tetapi udara rasanya panas. Tiba-tiba kelihatan kilat di langit sebelah selatan disertai bunyi halilintar yang amat kerasnya. Tiada berapa lama kemudian daripada itu turunlah hujan yang amat lebat, sebagai dicurahkan dari langit disertai angin topan yang berembus dari segenap pihak berganti-ganti. Gelombang yang besar pun datanglah menggulung setinggi gunung, kadang-kadang bertumbuk sama sendirinya, memecah di tengah lautan. Kapal yang besar itu terbanting ke sana kemari dipermainkan gelombang sebagai sekerat kayu yang tiada berharga. Maka olenglah kapal itu ke kiri dan ke kanan serta mengangguk ke muka ke belakang. Air laut menyimbah dari segala pihak masuk ke geladak, terkadang-kadang menghanyutkan peti-peti atau barang-barang yang ringan, menyusahkan sangat kepada segala penumpang yang telah basah kuyup kena air dari atas dan dari bawah. Oleh sebab itu sangatlah ribut mereka masing-masing mencari tempat akan melindungkan diri serta barang-barangnya. Bertambah-tambah kesukaran mereka karena kapal sangat oleng sehingga banyaklah penumpang yang mabuk laut. Dalam hal yang sedemikian tiba-tiba kelihatan seorang laki-laki yang berpakaian serba hitam datang dengan cepat mendekati Nurbaya yang sedang duduk di kursinya, tak dapat berdiri karena pusing. Dengan segera orang itu memegang badan Nurbaya lalu mengangkat dan membawanya ke sisi kapal, hendak melemparkannya ke dalam laut. Tatkala dilihat oleh Nurbaya orang itu, yaitu pendekar 5 yang dikenalnya hendak menikam Samsul Bahri dahulu, berteriaklah ia minta tolong serta berkuat hendak melepaskan dirinya dari tangan penjahat ini.
Kusir Ali terperanjat lalu berdiri mengejar pendekar 5 hendak menolong Nurbaya, sehingga berkelahilah mereka itu bergumul hendak mengempaskan. Oleh karena itu terlepaslah Nurbaya dari tangan penjahat ini, tetapi malang tatkala Pak Ali hendak mendekati pendekar 5 pula, kenalah ia disepak penjahat itu lalu jatuh tergelimpang. Orang gempar dan karena takut pendekar 5 lari menyembunyikan dirinya lalu hilang pada suatu tempat yang gelap di buritan kapal. Tatkala datang kapiten kapal ke tempat perkelahian itu, diceritakanlah oleh Kusir Ali segala hal yang telah terjadi. Kapiten yang berhati santun dan iba kasihan segera memberi perintah kepada anak buahnya menyuruh bawa Nurbaya ke kamar sakit, karena pada ketika itu ia entah sebab sangat terkejut, entah sebab diempaskan oleh pendekar 5, ia jatuh pingsan terhantar di sisi kapal, tiada kabarkan diri lagi. Dan pada ketika itu juga disuruhnya pula cari si penjahat itu di segenap kapal, tetapi tiada bertemu. Keesokan harinya kelihatan seorang anak muda berjalan pulang balik di pelabuhan Tanjung Priuk. Rupanya ada yang dinantinya di sana. Setelah berlabuhlah kapal yang ditumpangi Nurbaya, naiklah anak muda itu ke kapal itu sambil melihat ke sana kemari, tetapi rupanya tiada tampak yang dicarinya. Oleh sebab itu bertanyalah ia kepada beberapa penumpang kalau ada seorang perempuan muda bernama Nurbaya menumpang bersama-sama. Setelah didengarnya dari mereka sekalian yang terjadi atas diri Nurbaya, segeralah ia masuk ke kamar sakit itu. Dan sesungguhnya di sana dilihatlah Nurbaya terbaring di atas sebuah tempat tidur. Maka tiadalah tertahan hatinya lagi, lalu ia berlari mendapatkan Nurbaya dan dipeluk serta diciumnya perempuan ini sambil menangis. Aduh Nurbaya, adikku yang tercinta, rupanya hampir tiada dapat kita bertemu lagi. Mendengar perkataan ini, terbangunlah Nurbaya dan tatkala dilihatnya yang memeluknya itu Samsul Bahri, menangislah pula ia terseduh-seduh seraya memeluk kekasihnya ini. Sungguh celaka benar untungku ini, katanya. Tiada putus-putusnya dirundung mara bahaya. Bilakah habisnya azab sengsaraku? Jika tiada Pak Ali yang menolong aku, tentulah aku sekarang telah berkubur di dalam laut. Sudahlah adikku, jangan menangis lagi. Barangkali sekarang inilah datang waktunya kita akan mendapat kesenangan, karena telah jauh daripada segala setan dan iblis. Sabarlah, nanti aku ikhtiarkan supaya kita beroleh kesenangan itu. Dapatkah engkau berjalan supaya boleh kita turun dari kapal? Dapat. Hanya aku masih letih dan pening sedikit, jawab Nurbaya. Tak mengapa, jawab Kusir Ali yang mengikut Samsu masuk ke kamar sakit, tetapi belum tampak oleh anak muda ini. Nanti hamba dukung. Mendengar perkataan ini menolehlah Samsu ke belakang lalu segera menjabat tangan Kusir Ali, minta terima kasih atas pertolongan dan kesetiaannya. Tengah mereka berkata, masuklah kapiten kapal dengan seorang scout polisi ke kamar sakit itu lalu berkata, inilah dia. Melihat hal Nurbaya sedemikian, terdiamlah scout ini sejurus, kemudian diajaknya Samsu keluar. Setelah sampai keluar kamar itu berkatalah scout ini, engkau ini siapa? Hamba seorang murid sekolah dokter Jawa, nama hamba Samsul Bahri, sahut Samsu. Perempuan ini apamu? Tanya polisi ini pula. Walaupun bukan saudara hamba sejati, tetapi lebih baik daripada adik kandung hamba, jawab Samsul pula. Siapa namanya? Siti Nurbaya. Dan orang yang bersama-sama dia? Ali, Kusir, ayah hamba yang berpangkat penghulu di Padang. Datang dari Padangkah kedua mereka itu? Memang yang perempuan itu anak seorang saudagar di sana. Jika demikian, benarlah dia ini, kata scout itu pula. Apakah sebabnya maka tuan bertanya demikian? Tanya Samsu. Bacalah telegram ini, jawab scout itu sambil menunjukkan sehelai surat kawat. Setelah Samsu membaca kabar kawat ini, pucatlah mukanya dan gemetarlah bibirnya. Tangannya dikepalkannya dan giginya digertakkannya lalu berkata, bilakah puas hati jahanam itu menggoda Nurbaya ini? Kemudian berkata pula ia kepada scout itu, pengaduan ini takkan tiada bohong belaka. Maksudnya semata-mata hendak menganiaya perempuan ini. Sebagai nyata pada akhirnya, yang hendak dilakukan orang atas dirinya malam tadi. Datuk Meringgi ini ialah suaminya, seorang yang sangat kejam.
Itulah sebabnya Nurbaya sampai lari kemari. Ia hendak dibuangkan ke laut. Tentulah pekerjaan jahanam itu juga, karena penjahat yang membuangkan Nurbaya ialah orangnya. Kemudian diceritakanlah oleh Samsu hal ihwal Nurbaya dengan pendek dari awal sampai kepada akhirnya. Aku percaya akan keperkataanmu, kata Scout. Tetapi aku tiada dapat berbuat apa-apa lain daripada menurut perintah yang kuterima ini. Tentu harus seperti itu, jawab Samsu. Setelah termenung sejurus berkata pula ia, sekarang apa maksud tuan? Hendak aku periksa segala barangnya, jawab pegawai polisi. Baiklah, nanti hamba ambil bawaannya. Lalu masuklah Samsu ke kamar Nurbaya dan sebentar lagi keluar pula ia membawa barang-barang adiknya ini. Setelah diperiksa oleh Scout, nyatalah tiada kedapatan apa-apa lain daripada uang kira-kira 50 rupiah dan pakaian perempuan. Kemudian diperiksanya pula peti kusir Ali, itu pun tiada juga kedapatan apa-apa lain daripada beberapa helai pakaian. Uang ini siapa punya? Tanya Scout. Uang Nurbaya, jawab Ali. Kamu tahu dari mana diperolehnya uang ini? Tahu, yaitu uang gadaian gelangnya yang harganya kira-kira 200 rupiah. Hamba sendiri yang menggadaikannya 80 rupiah. Tatkala kami akan berangkat kemari, ini suratnya. Yang 30 rupiah kami pakai untuk biaya kapal. Tinggal lagi 50 rupiah itu. Tahu benarkah engkau bahwa gelang itu kepunyaannya sendiri dan bukan harta suaminya? Tahu, gelang itu pusaka dari emaknya yang telah meninggal dunia, diberikan kepadanya sebelum ia kawin dengan Datuk Meringgi, jawab Paman Ali. Memang, hamba pun tahu hal itu, menyela Samsu. Baiklah, kata Scout pula sambil menuliskan segala perkataan mereka. Tetapi aku harus juga memeriksa perempuan ini. Tiada ada alangannya, hanya hamba minta supaya perkara ini jangan dikabarkan dahulu kepadanya, sebab ia masih sakit. Kalau bertambah penyakitnya mendengar kabar yang tak baik ini. Dan sesudah itu, tentulah ia harus dibawa ke rumah sakit, berobat di sana dahulu, kata Samsu pula. Memang ia masih sakit, belum boleh dibawa pulang, kata dokter kapal yang ada juga di sana. Apabila tuan suka memberi suatu surat keterangan tentang penyakitnya, tentulah dapat ditunggu sembuhnya dahulu, jawab Scout. Nanti aku beri surat itu, kata dokter kapal, lalu pergi. Samsu dan Scout masuk ke dalam kamar Nurbaya, lalu Samsu berkata kepadanya, ini Tuan Scout hendak memeriksa badanmu. Kalau ada bekas kecelakaan tadi malam karena penganiayaan itu akan diperkarakan. Samsu pura-pura berkata demikian supaya jangan diketahui Nurbaya maksud kedatangan pegawai polisi ini. Setelah diperiksa berkata pula Scout, marilah berangkat sekarang, nanti kutunjukkan rumah sakit tempat berobat. Baiklah, jawab Samsu. Setelah siap berangkatlah mereka sekalian. Nurbaya berjalan perlahan-lahan dipimpin oleh Samsu menuju stasiun. Di sana naiklah mereka ke kereta api yang menuju ke kota Betawi. Dalam kereta api berkata Samsu kepada Nurbaya, Nur, engkau di Betawi berobat dahulu ke rumah sakit supaya baik benar. Bila telah sembuh nanti boleh kita musyawaratkan apa yang baik diperbuat. Bagaimana yang baik padamu sajalah, aku menurut, jawab Nurbaya. Setelah sampai di kota Betawi, dimasukkanlah Nurbaya ke rumah sakit. Setiap hari dilihati oleh Samsu dan Kusir Ali. Tiada berapa lama Nurbaya dalam rumah sakit ini, sembuhlah ia dari penyakitnya. Lalu keluar dari rumah sakit, tinggal menumpang di rumah seorang kepala kampung kenalan Samsu. Sementara menanti kapal yang akan membawanya pulang kembali ke Padang. Nurbaya, kata Samsu pada suatu ketika yang baik kepada adiknya ini, ada suatu kabar penting yang hendak kuceritakan kepadamu, yang sampai kepada waktu ini kurahasiakan, sebab aku khawatir penyakitmu karena mendengarnya akan menjadi bertambah. Tetapi sekarang badanmu telah sehat kembali, moga-moga dapat kau sabarkan hatimu. Kabar apa itu? Tanya Nurbaya dengan terkejut sambil melihat kepada Samsu.
Jangan khawatir, jawab Samsu. Tatkala dilihatnya muka Nurbaya berubah, dicobanya tersenyum, hendak menghilangkan khawatir kekasihnya ini. Barangkali engkau masih ingat kedatangan Scout ke kapal yang kau tumpangi dahulu, tatkala kapal itu baru berlabuh. Dan ingat pula bahwa Scout itu memeriksa peti-petimu dan peti Pak Ali. Dan tentulah engkau belum lupa pula, engkau dari kapal terus dimasukkan ke rumah sakit. Barangkali hal yang kemudian ini menimbulkan suatu sangka dalam hatimu bahwa aku kurang mengindahkan engkau. Walau ada sekalipun pikiranmu yang sedemikian, tak boleh aku marah, sebab memang demikianlah rupanya kelakuanku pada waktu itu. Seakan-akan aku kurang mengindahkan engkau. Akan tetapi, sebenarnya lah hanya Allah yang mengetahui betapa besarnya hatiku tatkala mendapat kabar dan melihat engkau datang. Dan Tuhanlah yang mengetahui betapa sedihnya hatiku melihat kedatanganmu dengan hal yang serupa itu. Karena baru saja kita bertemu, sekarang sudah harus bercerai pula. Apa katamu? Tanya Nurbaya dengan terkejut. Sekarang ini kita harus bercerai pula. Apa sebabnya? Maka diceritakanlah oleh Samsu bahwa ada suatu dakwaan datang dari Datuk Meringgi mengatakan Nurbaya dan Kusir Ali melarikan barang-barang dan uang Datuk itu dan meminta supaya mereka ditahan dan dikirimkan kembali ke Padang selekas-lekasnya. Sesungguhnya lah Datuk Meringgi itu manusia yang sebengis-bengisnya. Sebelum mati aku belumlah puas hatinya, kata Nurbaya dengan sangat marahnya. Percayakah engkau akan sekalian dakwaannya itu? Masa akan aku percaya, Nur? Masa akan engkau dapat berbuat sedemikian? Jawab Samsu. Sekalian orang yang mendengar cerita ini, tak seorang pun percaya akan dakwa itu. Tetapi, apa hendak dikata? Kita sekarang berlawan dengan polisi. Tiada dapat berbuat apa-apa, harus menurut. Jika kita berlawan dengan Datuk celaka itu, sebelum melayang nyawaku, tiadalah engkau akan kembali ke Padang. Nurbaya tidak menjawab agaknya sebab sesak dadanya sampai didengarnya Samsu bertanya, bagaimanakah pikiranmu, Nur? Mengapa engkau berdiam diri? Sebab perkara ini sangat sulit. Kehendak hatiku, seboleh-bolehnya janganlah aku sampai kembali pula ke Padang. Tak dapat kukatakan bagaimana susahnya aku sampai kemari. Tak dapat kuceritakan bagaimana aku akan dihinakan orang Padang karena aku sebagai seorang perempuan yang bersuami telah meninggalkan suaminya lari kepada laki-laki lain. Kalau aku kembali ke Padang, niscaya akan kulihatlah sekalian mulut yang mengejekkan aku dan akan kudengarlah pula segala perkataan yang menghinakan aku. Akan tetapi, ya, adakah jalan lain yang dapat diturut? Setelah berdiam sejerus, berkata pula Samsu perlahan-lahan, bagaimana pikiranmu kalau kita lari dari sini supaya terlepas dari tangan polisi? Pada sangkaku akan sia-sia juga pekerjaan kita itu, jawab Nurbaya dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena akhirnya tentulah kita akan jatuh juga ke dalam tangan polisi, di mana hendak menyembunyikan diri. Seluruh tanah Jawa ada polisi. Lagi pula kalau kita berbuat demikian, sebagai benarlah aku bersalah. Bukankah aku takut karena salah dan berani karena benar? Lari artinya takut. Oleh karena itu, tentulah sekalian orang akan bersangka aku ini benar bersalah. Pada pikiranku, tak dapat aku menyatakan kebenaranku kalau tiada melawan dakwa itu. Oleh sebab itu, biarlah aku kembali dahulu. Tak susah bagiku akan menyatakan kebenaranku. Dan perkara ini niscaya lekas putus. Bila telah putus, lekaslah pula aku kembali kemari. Iya. Tetapi sesungguhnyakah tak ada jalan lain yang dapat melepaskan engkau dari jahanam itu? Kata Samsu sambil mengepal tangannya, serta memukul meja sebagai hendak melepaskan panas hatinya. Keinginan hatiku hendaknya sekarang, setelah kita bercampur ini, janganlah bercerai pula. Karena kinilah kita dapat bersama-sama. Bila telah pulang engkau ke Padang, harus kita bertemu pula dahulu, baru dapat bercampur kembali. Padang Betawi bukan sehalaman. Lautan besar harus diseberangi, baru sampai, sedangkan di dalam waktu yang sesaat, boleh banyak yang terjadi, apalagi dalam perceraian yang tak tentu lamanya ini.
perkataanmu itu memang benar, Sam. Tetapi apa daya kita dalam hal ini, lain daripada menurut kehendak polisi. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.